Shalom, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Semua lihat wajah yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Halo. Ya, sebelum kita memulai morning prayer, mari kita berdoa. Nah, Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Shalom. Tuhan, terima kasih kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Sekarang kami berkumpul di sini, walau melalui via Zoom Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, sertai kami pada hari ini. Kami ingin memulai morning prayer kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Yaralabaka nama yaralalabasana. Oh, ya kanama yaralalama yaralalama. Thank you, Lord. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan, ku bawa hidupku Tuhan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, kami memuja-Mu, Yesus, kami bersama menyembah-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau ajaib. Yesus, Kau mulia. Kami muliakan. Jadikan kami rumah doa-Mu, Tuhan. Biar keluarga kami, biar orang-orang yang ada di rumah kami, mereka diselamatkan, mengalami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, masyurkan nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya. Oh, terima kasih. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bait mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Katakan dengan iman. Bagi keselamatan negeriku. Haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Oh haleluya. Engkau baik, pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus, berkati device kami, sinyal, semuanya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menyanyikan lagu tentang mesbah doa, tentang bait. Memang tantangan hari-hari ini tidak mudah ya. Karena semakin hari manusia itu mengalami tekanan yang begitu rupa. Baik dari intern, keluarga, pekerjaan maupun dari luar. Ya, karena tekanan itu dunia ini semakin hari semakin menjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu diisi tiap hari supaya kita tidak kosong. Amin. Ya, di sini bagaimana kita mau menjadi menjadi rumah doa bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Ya, kita buka di dalam Roma 13 ayat yang ke-13. Roma pasal 13 ayat yang ke-13 sampai 14 ya. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, di sini dikatakan di sini ya, marilah kita hidup dengan sopan. Bapak Ibu Saudara, kita memang harus hidup punya sopan santun. Ya, kita diajarkan bangsa Indonesia ada pelajaran apa? Pendidikan kewarganegaraan. Ya,
Kita diajarkan di situ untuk tenggang rasa, untuk hidup berbudi pekerti, hidup mawas diri dan sebagainya. Nah, di dalam pelajaran sekolah saja diajarkan, apalagi di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita hidup dengan sopan. Kalau kita hidup dengan tidak sopan, maka kita akan rata-rata tidak disukai ya semua orang. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi sopan ini maksudnya adalah kita melakukan segala sesuatu dengan terhormat. Catat itu baik-baik. Ya, melakukan segala sesuatu dengan terhormat. Melakukan semua hal-hal yang terhormat. Nah, ya. Kenapa dikatakan siang hari? Ya, karena siang hari segala sesuatunya nampak di luar. Kalau mau berbuat yang aneh-aneh, ya kan? Pasti ada rasa malu. Tapi kalau malam hari, ya apalagi zaman dulu di jalan-jalan nggak ada lampu, belum ada PLN zaman dulu, zaman perjanjian lama perjanjian baru ini ya, maksudnya yang di abad-abad pertama, belum ada listrik Bapak Ibu Saudara. Yang adanya apa? Obor. Nah gitu. Adanya dari api untuk menerangi. Ya, oleh sebab itu kalau kita melakukan hal-hal terhormat, ya kita menggambarkan anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah ini jangan seperti dalam pesta pora dan kemabukan. Pernah lihat orang dugem? Ya kan? Dari pakaiannya, ya. Nah itu kan tidak sopan. Dari apa lagi? Dari cara bicara mereka. Apakah di tempat dugem itu semuanya bilang Salam, haleluya, apa? Begitukah? Setahu saya enggak, ya. Ya kan? Itu campur aduk semua ngomong-ngomongnya itu, bicaranya. Apalagi mereka mabuk-mabuk gitu, ya. Kemarin diceritain sama anak-anak rohani saya waktu rapat di AMD. Ya, Pendeta Gilbert bilang, ini orang Batak sama orang Manado paling rohani. Kenapa? Ya mabuk aja mereka nyanyi lagu rohani. Ya, ya kan? Ku bawa hidupku sekarang. Sambil mabuk. Katanya gitu. Saya ketawa Bapak Ibu Saudara. Ya itu hanya guyonan saja ya. Enggak juga hanya orang Batak, orang Manado. Ya sama. Ya, saya ini orang Jawa ya, kalau udah mabuk juga sama. Saya ngeliat ya. Orang-orang Jawa, orang-orang Dayak juga sama. Oleh sebab itu bukan menjamin suatu suku ya. Yang penting kita anak Tuhan, apapun sukunya, apapun denominasinya, yang penting kita hidup harus seperti orang-orang yang mengenal Tuhan, yang hidupnya menjadi suratan terbuka. Nah, di sini jangan seperti di terjemahan lain juga dikatakan begini, jangan berpesta pora melampaui batas atau mabuk. Berpesta boleh nggak? Ya boleh. Boleh dong. Ya kan? Anak kita menikah, kita pestain, ya boleh. Tetapi jangan ngundang arak di situ, biar nggak minum mabuk. Apalagi, ya kita mau merayakan ulang tahun perak misalnya. Berarti ada ulang tahun perunggu ya. Perunggu berapa tahun sih? Ya. Di bawahnya perunggu apa? Imitasi. Ya, berarti perkawinannya ultahnya palsu. Bapak Ibu Saudara, ya boleh nggak? Boleh dipestain ke rumah, potong babi,
Ya, potong apa lagi? Ya jangan dipotong gaji lah. Potong babi silakan, asal jangan potong gaji. Ya. Nah, kita mau jadi rumah doa. Kita harus lihat ini. Nah, di sini dikatakan juga jangan cabul atau berkelakuan tidak sopan. Ya, minimal pikiranmu jangan cabul. Lihat wanita dikit, itu pikirannya dah kemana-mana, gimana ini. Ya, ayo buang itu. Ya, kalau otakmu seperti itu cabul terus, Tuhan bilang apa? Kalau matamu membawa kamu dalam dosa, cungkil. Lah kalau otaknya gimana ya? Masa mau dicungkil? Ya, kadang-kadang nggak usah dicungkil otak itu. Ya, diajarin aja, ditepuk kepalanya. Woi, sadar. Ya, tobat dalam nama Yesus. Setan cabul, itu semua keluar. Nah, gitu caranya. Ya, kalau dicabut ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan harfiah begitu untuk menafsirkan perkataan Yesus yang tentang konteks itu ya. Lalu jangan berkelahi atau iri hati lah. Berkelahi gara-gara iri hati ya. Jangan iri hati. Biarkan saja orang berdosa. Ya, orang berdosa, orang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidupnya kaya diberkati. Kitab Mazmur bilang mereka itu memang seolah-olah ya makin tajir melintir segala macam, tapi sebenarnya mereka melakukan kecurangan, penipuan dan sebagainya. Nanti suatu saat akan lisut itu. Percaya kekayaannya. Kalau kau hidup benar, ya kekayaannya bisa datang kepadamu. Amin. Kekayaan orang fasik itu punya kaki, bisa pindah. Ayo, siapa di sini mau dapat kekayaan orang fasik? Biar dia susah-susah cari duit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang menikmati. Mau kan enak ya? Iya, tiba-tiba orang datang ke rumah bawa segepok duit misalnya, atau emas, atau surat tanah. Ini buat kamu aja. Ya nanti kita akan urus semuanya. Waduh, hebat itu. Ada kayak gitu, ada di bandara. Ceritanya sudah lama. Ya ini wanita, ya seorang wanita gak punya apa-apa, tapi dia hidup mengandalkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya gak punya apa-apa, tapi sendak-ndaknya saya mintalah warisan. Tuhan kasih. Tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di dekat dia, gak dikenal. Ngomong, bapaknya seperti tertarik begitu dengan anak ini, wanita anak ini. Ya, tertariknya bukan apa, dan bapaknya bilang, ya wes lah, kamu jadi anak saya aja, jadi anak angkat, nanti tak kasih warisan. Ya, mbaknya ini yang mau diajak langsung ke rumah, ketemu dengan anak-anak yang lain, dibagiin warisan. Warisannya dibagiin langsung. Dapat zaman 2002. Itu tuh dapat 1 miliar. Setara seberapa ya sekarang ya? Ya, ya gitulah. 5 miliar mungkin ya. Mungkin ya kan? Sekitar begitu. Ya, siapa di sini mau dapat 1 M? Ya, saya juga mau. Saya juga mau. Enak aja dia sendiri ya kan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hidup benar aja. Hidup benar. Ya, biar Tuhan yang membela. Ya, ingat di sorga itu nggak ada duit. Di sorga itu ada hadirat Tuhan. Ya, kita nggak perlu duit di sorga itu. Duit itu tidak akan mengubah kita lebih baik. Nggak akan. Bahkan duit itu nggak menjamin kita mengubah karakter kita lebih baik. Malah hati. Jangan sampai gara-gara dapat duit banyak atau gara-gara duit kita melakukan segala cara dihalalkan. Wah, jangan ya. Ya, Tuhan pengen kita menjadi rumah doa. Proses ini nggak apa-apa, tapi terus berdoa. Ya, tadi malam, ya kemarin ya, puji Tuhan. Nih sebelum saya lanjutkan, saya bacain dulu deh
kesaksian ya. Bentar. Mana kesaksiannya? Ya, tadi malam itu saya kembali mendoakan ada seorang ibu di Pontianak dan dia ini mengalami sakit migrain yang cukup hebat. Sudah dicek kolesterol, 4 item dicek: kolesterol, tekanan darah, asam urat, jantungnya normal. Lah, tapi kok dia bisa migrain parah gitu ya. Dan dikasih obat nggak mempan. Baru habis dikasih obat nggak mempan, baru datang ke hamba Tuhan. Memang begitu orang Kristen ya. Jadi ya pendeta ini atau hamba Tuhan, gembala itu solusi terakhir. Aduh, nasib ya Pak Sumerman ya. Dia enggak apa-apa. Yang penting mereka datang sama Tuhan. Ya kan, ke dukun gak berhasil, baru datang ke hamba Tuhan. Ngapa nggak dari awal? Ya. Nah, di sini saya baca ini mana nih ya? Sebentar Bapak Saudara ya. Nah, jadi saya mendoakannya tuh siang. Saya doakan di sini video call aja ya, dan dia bilang, "Waduh, ketika didoakan itu dia badannya tiba-tiba bergetar." Dan saya melihat sendiri ya, kalau kita video call kan pasti nampak di latar belakangnya itu suasananya ya. Di WhatsApp itu kan nggak ada yang, belum ada fitur seperti ini, blur, belum ada. Yang blur itu nampak semua. Itu ketika mendoakan itu tiba-tiba terang di belakangnya Bapak Ibu Saudara. Terang sekali ya. Di Instagram atau di Instagram saya, di Instagram gereja, itu saya post. Itu saya post dan saya melihat bagaimana terang sekali. Ya, dan saya percaya itu kemuliaan Tuhan. Bukan soal pencahayaan. Karena dari tadi dia sama aja begitu. Nah, saya melihat dia dilepaskan. Ya, dan dia bilang begini, "Terima kasih Ma sudah doakan mama saya. Mama bilang tadi saat pelepasan badan dan kakinya semua bergetar. Haleluya, Tuhan memberkati." Malamnya lagi dia video call dan kita doakan. Malam kemarin ya, tanya tuh anak-anak rohani saya tuh yang kemarin itu ya, ada Serapim, Lukas, Paulus, Joseph, Jeremy ya, itu Edwan ya. Kita lihat sendiri bagaimana kemuliaan Tuhan. Pas didoakan, wah bersinar lagi di belakangnya. Luar biasa. Dan dia bilang sudah sembuh. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, itulah pekerjaan Tuhan. Nah, makanya kita perlu hidup benar, menjadi rumah doa, bukan rumah dosa ya. Jangan salah, harus menjadi rumah doa. Ya. Ini terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, para pendoa yang setia mendoakan pelayanan. Ya, ayo terus berdoa. Ya, memang pendoa itu ya tugasnya berdoa untuk seseorang atau hamba Tuhan yang lain misalnya. Boleh. Atau hamba Tuhan ini berdoa untuk hamba Tuhan yang lain. Atau jemaat atau pendoa berdoa untuk gembalanya. Ya, seperti itu tugas pendoa. Berdoa, membentengi. Ya, memang kadang saya diajarkan oleh guru spiritual saya. Jadi pendoa ini kita yang berdoa tapi orang lain yang dimuliakan. Itu namanya pakai jubah kerendahan hati. Tapi Tuhan tahu siapa yang berdoa. Ngerti nggak di sini? Ya, pengurapan itu tidak akan pernah bohong. Nah, itu dia. Pengurapan itu tidak akan pernah bohong. Ya, pasti akan mengalir. Suatu saat akan terbukti. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah rugi kalau mendoakan kami yang melayani. Gembalamu doakan akan menerima upah gembala. Ya, kalau gembalamu punya karunia nabi, ya Anda juga akan menerima upah seorang
yang diberkati, yang berkarunia kenabian. Ya, artinya Anda akan bisa membedakan roh. Seperti itu. Dan puji Tuhan, kemarin juga mendoakan Bu Suri. Nah, ini Bu Suri lagi sakit pinggang. Ya, ya, Bu Suri, bagaimana Bu Suri? Unmute dulu, kesaksian dulu Bu Suri ini. Bagaimana sekarang keadaannya Bu Suri? Unmute. Iya. Ya sudah sembuh ya. Bagaimana Bu? Saya bangun enak. Puji Tuhan. Bentar. Ya. Ya, Jadi Bu saya Suri. sudah dengan enak ya. Kemudian ini kan tadi kan pas pastor baru buka link, saya langsung buka gitu. Saya coba jalan ke dapur, ngambil air minum, kemudian masak nasi gitu. Enak rasanya. Jadi duduk pun juga ya saat ini udah enakan gitu. Puji Tuhan. Kalau Bu Suri ini katanya memang ada kelainan di sendi ya, Bu? Tulang belakang. Iya, mungkin di C5 atau berapa itu ya namanya? Di ronsen ya, Bu? Udah di ronsen, kata dokternya ada pergeseran sedikit tulang belakang itu yang membuat sakit sekali dan itu harus diterapi katanya, dipanaskan pakai alat. Kemarin waktu habis dipanaskan ya bagus, kemudian setelah saya bawa jalan sakit lagi. Makanya saya telepon Pastor Alpa, mohon doakan saya, karena saya pada saat itu mutar terus morning kita yang paginya itu. Saya sambil menyembah Tuhan menunggu Pastor Alpa selesai rapat itu. Jadi saya di kamar aja di ranjang duduk karena menantikan Pak Pastor Alpa selesai rapat dengan anak-anak di base camp. Begitu selesai langsung saya video call, saya beranikan mungkin udah selesai nih. Karena saya sudah habis satu doa pagi itu selesai, saya menyembah di situ, langsung saya buka pit call-nya, ternyata Pastor Alpa sambut langsung, kita doa. Itu aja. Ya, kemarin juga tuh kesaksian tuh anak-anak yang lain ya. Pas kita doakan Bu Suri, di belakangnya langsung terang ya kan? Betul nggak? Hello, angkat tangan. Betul nggak? Ya, nah itu ya si Serapim, Paulus, ya Lukas itu menyaksikan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah percaya sama Tuhan. Amin. Bu Suri sudah sembuh, semakin dipulihkan. Ya, mau sakit apapun bisa Tuhan sembuhkan. Yang penting kita hidup benar sama Tuhan. Tuhan memberkati Bu Suri. Iya, haleluya. Terima kasih Bu Suri. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo sama-sama kita hidup seturut kehendak Tuhan, ya, dibentuk. Amin. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-14 ini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita hanya merawat tubuh kita untuk keinginannya, memanjakan terus tubuh kita ini yang serba terbatas, kita nggak akan dapat apa-apa. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau, ya sama-sama kita berproses Bapak Ibu Saudara. Memang terkadang rasanya itu aduh berat sekali, apalagi soal hati, soal perasaan ya. Ya udah kita berkorban lah. Berkorban, kita tahu bahwa kita ini suatu saat akan ke sorga. Ini persiapan buat kita di bumi ini, nabung banyak-banyak di sorga. Dengan berbuat baik, mengampuni, ya kan? Ya, memberikan solusi, apalagi. Ya banyak. Ya,
Kita sedang mengenakan Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Nah, begitu ya. Pas mendoakan kemarin ya, seorang anak muda mudi ya, di video call kemarin saya bilang, aduh, hatimu ini banyak sekali, ada pisau, kamu ini lagi kepahitan, kamu kepahitan dengan keluarga kamu yang suka menganggap remeh kamu ya. Oh, itu langsung kakak-kakaknya, iya benar itu, kamu kan ini. Iya benar katanya. Nah itu, Tuhan itu akan menyingkapkan yang terselubung. Marifat itu penting untuk dinyatakan supaya dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus tahu segala masa lalumu, bahkan masa depan. Amin. Setan hanya tahu masa lalu, tapi nggak tahu masa depan. Dia hanya bisa nebak-nebak saja, ya, dan bisa hanya memberi sugesti. Nah, ya, tetapi Tuhan sudah pasti memegang masa depan setiap anak-anaknya. Ya, oke. Ini juga kesaksian juga, Bapak Ibu Saudara, dari siapa ini? Ibu Anggi. Ya, Ibu Anggi bilang begini ya, dari Ibu Anggi. Shalom Pak Pastor, selamat sore. Kemarin saya pernah video call waktu saya di TBG Talaken, Tumbang Talaken. Ada beberapa keluarga dalam satu rumah. Ada anaknya Novan. Anaknya sekarang Novan itu sudah berubah membaik setelah Bapak Pastor berdoa untuk keluarga itu. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Ya, memang Novan ini hiperaktif ya, nggak bisa berhenti, ke sana sini gitu. Didoakan. Nah sekarang katanya sudah, anaknya mana nih, sekarang itu sudah berubah membaik, artinya bisa dikontrol. Wah, luar biasa ya, dari hiperaktif sekarang sudah bisa mulai dikontrol. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah kita ini yang sebagai pendoa, ya kita harus hidup benar Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, rindu enggak kalau engkau berdoa bagi orang lain itu disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan? Mau enggak? Yang mau angkat tangan. Nah ini baru anak Tuhan, semuanya mau, ya kan? Pasti kita rindu, pasti kita kepengen berkarya untuk siapa? Tuhan. Itu baru anak Bapa di sorga itu. Ya, kalau nggak pengen berkarya untuk Tuhan, hanya untuk diri sendiri, dipertanyakan dia hidup dengan kerinduan untuk Tuhan atau tidak, atau jalannya sedang menuju kematian kekal. Ayo hati-hati ya. Kita menyadari bahwa kita ini harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama-sama belajar. Kita benahi diri. Ini sedang dimurnikan ya. Sedang dimurnikan. Tidak masalah ya. Tidak masalah kalau di dalam gereja kita atau gereja yang lain nih, untuk umat-umat atau para hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube, di mana yang menyaksikan. Tidak masalah yang jemaat itu mau silih berganti datang, sedikit atau banyak, itu tidak jadi soal. Yang penting kita hidup benar, Tuhan akan memberkati, mencukupkan gerejamu, operasionalmu, semuanya. Yang penting kita hidup benar aja di dalam Tuhan. Sebentar lagi Tuhan sudah mau datang. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini hanya untuk memuaskan keinginan. Ya, keinginan kita pasti tidak akan pernah puas. Betul? Pingin lagi begini. Ya, kita janji, udah hari ini deh. Istrinya bilang,
Udah Pak, nggak usah ngerokok, nggak usah minum mabuk. Dia bilang, udah ini yang terakhir nih. Mana? Ya, ini yang terakhir, pret. Ini yang terakhir janji, pret. Ya, semuanya tentang pret begitu. Janji ini yang terakhir. Ya, enggak deh. Ya, harus dengan komitmen. Dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tidak, nanti hari-harinya akan makin sukar, ya. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa kita harus hidup dengan melakukan hal-hal yang terhormat, sopan, seperti ya pada siang hari semuanya nampak jelas gitu loh. Jangan dalam pesta pora, ya boleh berpesta pora, boleh mungkin gini, boleh berpesta tetapi jangan sampai mabuk, melebihi batas, ya. Apalagi itu ada lagi barang semua tindakan-tindakan atau perlakuan yang tidak benar. Apalagi jangan dalam kemabukan, dalam percabulan, hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan iri hati ya. Dosa iri hati itu sama dengan dosa Lucifer. Ya. Ingat Lucifer godain Adam dan Hawa. Ya. Kalau Adam dan Hawa itu orang Batak, katanya ndak mungkin kita ini jatuh dalam dosa. Ngelihat ular, enak ini kita potong aja ular ini. Masih ada kan sambal kemarin. Jadi ularnya pergi. Salah target kita ini. Ketawa kami lihatnya video kemarin. Aduh. Ya, sampai ularnya bilang, janganlah hutasoid aku ini. Ada-ada aja. Orang Batak ini memang luar biasa. Dia bilang, masa kau ini? Ya, kau makan aku ular ini. Ku makan dulu kau, kata ularnya itu. Si Adam, kan orang Batak ini ceritanya. Dia bilang, ya, aduh, ya. Yang melata aja kami makan kecuali pipa. Yang berkaki 4 kami makan kecuali meja. Apalagi itu. Aduh, ini orang Batak memang lucu. Ya, tapi betul juga ya. Ada ular aja dihantam. Kalau saya tidak. Aduh. Bapak Ibu Saudara, ya, mari hari ini kita bersemangat lagi untuk berproses, ya. Jangan sampai kita mengenakan dunia di dalam hidup kita, tetapi kita mengenakan Yesus Kristus. Oke, kita nanti akan berdoa, nanti Bapak Daud akan berdoa ya untuk respon firman, dan nanti berdoa syafaat adalah Master Top. Iya. Mana Master Top kita ini? Oh, ini ada ya. Oke, sebentar ya. Kita nyanyi dulu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku hanya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, haleluya. Silakan Pak Daud. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Boleh kita lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ayo kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk kebenaran firman-Mu.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami boleh datang di pagi ini Bapa, untuk memuji menyembah Engkau, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Benar kami oleh hidup dalam kebenaran Bapa, terlebih kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh merema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami hari ini ya Bapa, berkati juga hamba-Mu Pastor apa yang telah menyampaikan firman-Nya Bapa. Biar firman-Mu ini boleh senantiasa menjadi dasar kehidupan kami ya Bapa, untuk kami menjalani hidup sampai Engkau datang kedua kalinya Bapa. Inilah ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Kita akan lanjutkan untuk doa syafaat. Silakan Pak Robi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Engkau baik Bapa. Kami mengucap syukur dengan Engkau. Engkau selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Engkau bertata dalam kerajaan sorga. Engkau yang layak kami sembah, patut kami puji, karena Engkau Allah yang besar dan baik pada kami. Dan juga sudah menganugerahkan anak-Mu sendiri buat kami Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang sudah kami kenal namanya di dunia ini, namanya Yesus Kristus. Dan Yesus juga Engkau baik, Engkau sudah menebus dosa dan salah kami dari dosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lawat tutup bungkus bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berkati, Engkau jauhkan bangsa dan negara kami dari pertikaian, dari bencana dan sebagainya Tuhan. Itu juga buat negara kami Indonesia Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan dalam masa-masa pemilihan umum ini Tuhan, dalam pemilihan presiden, wakil presiden. Tuhan ikut campur tangan Tuhan, biarlah Engkau yang tunjuk pimpinan kami Tuhan sebagai presiden dan wakil presiden yang baik Tuhan, sehingga bisa membawa masyarakatnya ke lebih yang sejahtera dan damai sejahtera Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, lihatlah perekonomiannya Tuhan, biarlah Engkau pulih berkati Tuhan, sehingga kami tidak terjadi berbagai kekurangan ekonomi terutama masyarakatnya Tuhan, sehingga kami hidup tidak dalam kesusahan dan sebagai krisis ekonomi dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Buat gereja-gereja-Mu Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, baik yang di dunia ini Tuhan, bahkan di dalam negeri kami, bahkan di kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, campur tangan, berotoritas Tuhan dalam gereja-gereja kami, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dipulihkan. Itu juga Tuhan buat kota kami serahkan dalam tangan pengasihan juga Tuhan. Kalau lawat kota kami, pulihkan, berkati Tuhan. Semua yang ada di kota kami Engkau berkati semua Tuhan, sehingga kami dalam kota kami ini Palangkaraya Tuhan dalam keadaan damai sejahtera, dan kami selalu takut akan Engkau, dan kota kami dimenangkan, dan jiwa-jiwa juga dimenangkan Tuhan. Itu juga buat gereja kami Tuhan, berkat lindungi Tuhan. Tuhan lihat tukang-tukang yang dalam masa pembangunannya Tuhan, cukupkan dana-dananya Tuhan, cepat terrealisasi dengan baik Tuhan, sehingga di situ nanti kami bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan buat base camp kami Tuhan, berkat lindungi Tuhan, biarlah di sini kami memuji memuliakan Engkau sementara Tuhan, sementara gereja kami terselesaikan. Lihatlah umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, berkat lindungi Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan apabila mereka sakit, kuatkan apabila mereka lemah Tuhan. Kami hanya bisa mendoakan mereka Tuhan, tapi Tuhan mengubah mereka. Itu juga jemaat-jemaat yang lain yang mendengar baik dari YouTube, dari Zoom, yang ada di Papua, Sumatera, Jawa, Jakarta, Bogor, dan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memberkati mereka dan melindungi mereka. Biarlah kehidupan kami selalu menyandarkan dan memprioritaskan Engkau saja, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini juga kami akan beraktivitas Tuhan. Engkau berkat lindungi kami pada hari ini Tuhan. Biarlah dalam masa aktivitas kami sandarkan kehidupan kami, baik yang kuliah, baik yang sekolah, bekerja,
dan melakukan aktivitasnya apapun Tuhan yang kami tidak tahu. Biarlah Tuhan berkarya, campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang ikut campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa berucap satu persatu, tapi Tuhan sendiri sudah tahu apa yang kami mau, apa yang kami inginkan. Sebab kami tahu Tuhan lebih tahu masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ini yang kami tutup di dalam doa-doa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, di sini apakah ada mana? Bu Ramani, ada Deborah? Di situ ada Deborah, Bu? Oh, nggak ada. Nggak ada, Pastor. Oh, nggak ada ya. Lain kami dia kepingin gitu. Oh iya. Oke. Yuk kita berdoa bagi kontingen di sana ya. Bapa, dalam nama Yesus, ya, kami berdoa untuk tim Eiger. Mereka akan bertanding boxing hari ini. Berkati Tuhan, biar semuanya mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami hikmat di dalam nama Yesus. Kami minta biarlah mereka mempermuliakan nama Tuhan. Promosi, sukacita, keberhasilan mengalir di dalam nama Yesus. Setiap setan yang membuat mereka patah semangat, kena mental, mantra-mantra yang ingin menyerang mereka, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Deborah, berkati tim Eiger lainnya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadwal sudah saya kirim ya di grup. Ayo sama-sama kita latihan untuk melayani ya. Nanti kalau misalnya belum ada namanya di situ nggak apa-apa ya, nanti kita lihat itu kan sekitar 2 atau 3 minggu ya. Kita akan riset lagi, kita juga akan pantau lagi ya. Nanti ada yang greeter, ada yang doa respon firman, ada yang doa syafaat. Greeter tadi seperti Ibu Esther Yuli ya. Dikatakan begini, shalom semuanya, selamat pagi. Nah, begitu ya. Itu greeter, penyambut ya, penyambut. Jadi WL-nya nanti siapapun nanti WL-nya ya tidak usah greeter lagi, nggak usah nyambut-nyambut lagi, langsung aja pujian penyembahan. Ya, belajar untuk speak up, berbicara. Ya. Belajar ya. Boleh semangat, boleh kalem, tapi jangan lemah semangat. Beda ya. Salam Bapak Ibu. Ayo kita ada ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang hangat boleh, tapi yang berapi-api boleh ya. Nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Lalu habis itu doa pembukaan. Gitu aja. Nanti doa respon khusus respon firman. Biar firman itu diulik lagi, mungkin firmannya tentang apa sedikit saja. Ya, lalu doa syafaat. Jangan doa respon firman seperti doa syafaat, jangan. Masing-masing sudah ada bagian. Itu saja dulu Bapak Ibu Saudara. Nanti pasti akan berkembang lebih lagi. Oke, Tuhan memberkati. Selamat. Mana ini anaknya nih? Iya, bentar ya. Ini harus di-unmute ya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom. Yesus berkati kita semua. Shalom. Berkati semuanya. Haleluya.